Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Widiatmoko, NIM 2020 41075. Pada kali ini, saya akan membahas penambahan biochar dan bakteri penambat nitrogen, Rhizobium dan Acetobacter terhadap pertumbuhan tanaman kedelai pada tanah berkapur. Tugas ini saya buat untuk memenuhi pada mata kuliah bioteknologi terapan. Tanah kapur merupakan salah satu jenis tanah alkalin yang memiliki pH di atas 7 dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah dan kurang akan unsur hara dan memiliki tekstur tanah yang liat terutama pada terkena air. Kalsium karbonat CaCO3 merupakan bentuk unsur hara yang banyak terkandung dalam tanah kapur. Nah, pemanfaatan tanah kapur sebagai lahan pertanian masih sedikit dilakukan karena kurangnya unsur hara dan mikroorganisme yang terkandung dalam tanah tersebut yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penambahan bahan organik berupa biochar. Biochar merupakan sumber bahan organik yang berasal dari biomasa kayu dan sejenisnya maupun sisa hasil tanaman yang telah melalui proses pemanasan dalam wadah yang kedap udara. Biochar merupakan bahan organik yang kaya akan karbon yang dapat bersifat stabil. Penggunaan biochar dengan bahan dari tempurung kelapa dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen dan penyerapan air. Selain penambahan bahan organik, diperlukan juga adanya penambahan mikroorganisme tanah. Terdapat banyak jenis mikroorganisme yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu Rhizobium dan Acetobacter. Rhizobium merupakan kelompok bakteri yang biasanya hidup bersimbiosis dengan tanaman leguminosa karena mampu menambat N bebas di udara yang dapat digunakan untuk proses pertumbuhan tanaman pada tanaman leguminosa. Acetobacter merupakan bakteri non-simbiotik yang mampu menambat N di udara. Bakteri Acetobacter banyak dijumpai di daerah rhizosphere dan bersifat aerobik. Nah, dalam percobaan ini yang menjadi objek utama yaitu pada tanaman kedelai di lahan tanah berkapur. Tahapan pelaksanaan pada perlakuan kontrol yaitu menyeleksi biji kemudian merendamnya selama 1 jam. Selanjutnya menanam biji pada polybag. Pada perlakuan pemberian Acetobacter ditambah 10 ml biarkan Acetobacter biji ditanam pada polybag. Pada perlakuan Rhizobium, biji direndam dalam 100 ml air yang dicampur dengan 0,5 gram biarkan Rhizobium. Kemudian ditanam pada polybag. Pada perlakuan pemberian bakteri Rhizobium yang dikombinasikan dengan Acetobacter yaitu menuangkan 10 ml biarkan Acetobacter pada polybag yang selanjutnya bijinya akan ditanam di polybag. Nah, berdasarkan data pengamatan yang diperoleh, diketahui bahwa penambahan bahan organik biochar dan bakteri penambat nitrogen yaitu Rhizobium dan Acetobacter berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Perlakuan yang paling berpengaruh yaitu pada perlakuan pemberian bakteri penambat nitrogen Rhizobium yang dikombinasikan dengan bakteri Acetobacter. Pada perlakuan tunggal, pemberian bakteri penambat nitrogen Rhizobium atau Acetobacter menunjukkan bahwa pemberian bakteri Rhizobium lebih tinggi daripada pemberian bakteri Acetobacter. Nah, penambahan bakteri Rhizobium mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu dengan adanya perubahan secara fisiologis maupun morfologis dari akar yang diinokulasi. Perubahan secara fisiologis dan morfologis yang dimaksud adalah dengan adanya terbentuknya bintil akar, bertambahnya jumlah bintil akar aktif dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah N pada tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tambahan bakteri Acetobacter selain dapat menginfeksi unsur N yang ada dalam tanah juga dapat memproduksi fitohormon seperti sitokin dan IAA yang dapat meningkatkan proliferasi akar dalam pertumbuhan tanaman. Acetobacter sp mampu meningkatkan pertumbuhan melalui pasokan nitrogen, pasokan pengatur tumbuh, serta membuat kondisi tanah lebih menguntungkan untuk penambahan tanaman seperti tinggi tanaman dan biomasa basah tanaman. Yang berbeda secara nyata antara pelakuan tanpa pemberian bakteri penambat nitrogen atau kontrol dengan pelakuan pemberian bakteri penambat nitrogen. Nah, pada perlakuan kombinasi antara bakteri penambat nitrogen, Rhizobium dan Acetobacter menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pemberian bakteri secara tunggal, meski tidak ada beda nyata.
Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama yang baik atau sinergisme antara Rhizobium dan bakteri Acetobacter sehingga tidak ada bakteri yang menghambat kinerja bakteri lain. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa bakteri penambat nitrogen selain mampu menambat nitrogen juga memiliki kemampuan lain seperti penghasil hormon IAA dan melakukan fosfat meskipun kemampuan yang dimiliki tiap bakteri dalam menghasilkan hormon pelarut P berbeda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan saya di atas adalah pemberian bakteri penambat nitrogen berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman kedelai yang ditanam pada media tanah kapur. Yang dilihat dari hasil tinggi tanaman, biomasa basah tanaman, biomasa bintil akar aktif, dan jumlah daun. Namun, pengaruhnya tidak berbeda nyata antara perlakuan pemberian jenis bakteri penambat nitrogen. Kadar N pada perlakuan pemberian bakteri penambat nitrogen tergolong sangat rendah, dan kadar P tergolong sangat tinggi. Sekian penjelasan saya terkait penambat nitrogen bakteri pada tanah berkapur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.